So punya ide apa sih? Idenya ini bagaimana sih sebenarnya? Insurance itu sekuat apa sih, sehebat apa sih bisa mengatasi ini? Idenya seperti ini, teman-teman. Jangan teman-teman, Bapak Ibu ya. Saya biasanya ngomongin prudential ya. Bapak Ibu, saya kasih gambaran ini. Ini mohon jangan baper, jangan sakit hati kalau saya bandingkan hewan dengan manusia. Saya pernah ikut seminar ini tahun kemarin. Saya ke Sydney, ketemu di sebuah seminar. Di seminar itu ada adiknya yang punya Facebook. Siapa yang punya Facebook? Mark Zuckerberg. Ya itu pokoknya, ya teman-teman tahu, ya. Dia punya adiknya diwawancara. Lu mindset lu gimana sih? Ya. Adiknya ternyata hebat juga teman-teman ya. Dia bilang begini. Dan itu acara namanya MDRT, Bapak Ibu. Acara MDRT itu acara perkumpulan seluruh agen asuransi seluruh dunia. Yang populasinya yang hebat-hebat seluruh dunia itu cuma under 2%. Ya, dia ngomong seperti ini. Sebenarnya apa sih perbedaan antara orang kaya dan orang biasa dan orang miskin gitu ya? Tolong disikapi, jangan baper ya. Saya ngomong apa adanya. Dia ngomong seperti ini. Tahu nggak bedanya apa? Karena pernah dengar nggak gini? Orang kaya makin kaya, orang biasa ya biasa-biasa aja. Orang miskin makin miskin. Pernah dengar kata-kata itu? Cukup jahat sebenarnya, tapi itu fakta. Kenapa? Karena orang mediocre dan orang miskin biasanya menolak terhadap sebuah ide. Kok bisa? Lah kakak saya, katanya dia, waktu bikin project di kampus itu, bikin Facebook itu, dia undang banyak temennya. Tapi si teman-temannya itu cuman beberapa orang aja, 2 orang kalau nggak salah yang bertahan, dan 2 orang itu pemilik saham Facebook juga sampai sekarang. So that's the difference. Oh, jadi saya melihat, oke. So saya harus menentukan sikap saya selagi saya masih muda. Saya nggak boleh tertutup terhadap yang namanya ide. Terus dia ngomong seperti ini. Sebenarnya lucu juga ya manusia ini cara berpikirnya, katanya dia. Kalau kita dibandingin sama hewan, sebenarnya lebih mahal hewan loh daripada kita, katanya gitu. Kaget semua penonton. Kenapa kok seperti itu? Iya, nggak percaya. Dia bilang, setiap bangkai hewan, dia bilang, bangkai hewan kalau dijual itu laku loh. Nggak percaya? Contoh ekstrim, ayam tiren dijual, ayam mati kemarin, ada harganya loh, bener nggak sih? Tapi kalau manusia, selain kedokteran ya dok ya, bangkainya dijual, laku nggak? Mungkin laku untuk penelitian kedokteran. Tapi secara umum kita berarti bangkainya kita dengan ini ada harganya, kita kalah berarti. Lalu dia ngomong, ada nggak perusahaan bodoh, katanya, perusahaan bodoh, BODOH, yang mau beli bangkainya kita? Ada jawabannya. Namanya perusahaan asuransi. Kenapa? Lah setiap orang yang ada di ruangan ini, even me, udah pasti kok pass away, benar nggak? Tentang gimana caranya, waktunya kapan, di mana tempatnya. Oke, benar ya? Meskipun dicegah seperti apapun, each of us pasti akan gitu. Kok ada ya? Jadi simpel dong idenya, katanya dia. Cari aja perusahaan bodoh yang kaya raya untuk beli mayatnya kita. Istilahnya seperti itu. Sesimpel itu. Wow. Kenapa ya kok Kenapa ya kok orang-orang yang mediocre dan level lebih bawah malah menolak ide ini? Seolah-olah mereka bisa menahan semuanya. Justru orang kaya memanfaatkan insurance ini. Jadi Bapak Ibu malam ini tahu, Bapak Ibu bukan lagi beli asuransi, tetapi memanfaatkan asuransi. Itu perbedaannya. Oke? Ingat ini hukum 70-30. Saya akan bercerita satu konsep 15 menit ke depan. Konsep ini dipakai
dipakai oleh nasabah saya dari 13 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke? Pertanyaan, ada cerita seperti ini. Saya, contoh ya, semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setuju ya? Mereka bekerja, mereka ini. Suatu titik, semua orang juga pasti pass away. Akhirnya semuanya diberikan kepada anaknya. Perencanaan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kita bekerja dari muda, kumpulin. Contoh, saya bukan dari keluarga berada, teman-teman. Papa saya biasa-biasa aja. Papa saya bahkan tidak memberikan warisan saya uang 1 peser pun. Oke. Jadi saya punya keinginan. Oke, saya harus kerja keras. Saya harus kumpulkan uang. Saya harus hidup hemat untuk saya berikan kepada anak saya. Sehingga anak saya punya kesempatan dan kehidupan yang lebih baik daripada saya. Dia melakukan seperti itu juga kepada cucu saya. Berlaku seperti itu seumur hidup. Oke. Contoh, saya memberikan warisan kepada anak saya sebesar 10 miliar. Di usia saya nantinya 60 tahun, saya ingin memberikan warisan kepada anak saya 10 miliar. Kalau saya sehat dan terus bekerja sampai 60 tahun, pasti kecapai nggak angka itu? Karena kita beriman dan terus bekerja, kita jaga kesehatan seperti yang dokter anjurkan, saya rasa itu juga pasti tercapai. Hal itu juga Bapak Ibu bisa lakukan. Permasalahannya di hidup ini ada berbagai macam resiko yang nggak bisa kita hindarin. Ada berapa resiko yang nggak bisa yang terjadi di dalam hidup ini. Come on, be real. Nomor 1, apa yang menyebabkan perencanaan keuangan kita ini gagal nggak tercapai? Nomor 1, karena di PHK. Benar? Karena di PHK income berhenti. Oke? Tetapi selama kita sehat, kita masih bisa cari kerja lagi nggak? Bisa. Berarti kontrolnya di siapa? Di kita. Diri kita. Yang kedua, yang bikin perencanaan keuangan itu kita gagal adalah kita bangkrut. Benar? Tapi kita pernah dengar kok orang habis jatuh semangat lagi, jaya lagi. Jatuh lagi dia, semangat lagi, jaya lagi. Itu pernah kita dengar. Berarti kontrolnya ada di diri orang itu selama orang itu sehat. Itu yang terjadi di dunia, fakta. Yang ketiga adalah judi, yang bikin perencanaan keuangan kacau. Simple jawabannya, ya udah, nggak usah judi, tobat, selesai, maka keuangan bisa akan lebih baik. 3 itu risiko ada kontrol, tapi ada risiko yang nggak bisa kontrol benar-benar, yaitu kecelakaan. Kita jaga hidup sehat, bisa lihat jempol, ditabrak orang, cacat tetap total juga. Perencanaan keuangan bisa beda. Setuju? Oke, sakit kritis, terlambat tahunya, hidup segan mati tak mau, mati juga sayang tapi hidup separuh. Bisa kerja? Nah. Yang terakhir resikonya yang paling cepat adalah meninggal. 6 hal tadi itu hal yang terjadi di dunia. Saya tidak melebih-lebihkan, tetapi Bapak Ibu di sini tahu bahwa itu adalah fakta yang terjadi. Hukum 70-30 ini akan membantu saya dalam mencapai keinginan saya. Entah saya sampai di usia 60 dengan sehat dan mencapai itu semua, atau before that saya sudah diizinkan Tuhan untuk berpulang. Karena resiko 4, 5, 6 itu tadi. Cacat tetap total, sakit kritis, ataupun meninggal yang datangnya terlalu cepat. Iya. Kenapa kalau saya ngomong cepat banget mic-nya habis ya? Oke. Ini saya kasih contoh, Bapak Ibu simak. Ada seorang alim, usianya 35 tahun. Perencanaan keuangan tidak harus 10 miliar seperti saya. Setiap orang bisa berbeda-beda. Tetapi teman-teman, Bapak Ibu lihat perbedaannya. Dia pengen memberikan nggak muluk-muluk warisan, lain tanah, lain emas-emasan, lain sahamnya dia adalah sebesar 1 miliar. Maka Pak Ali memberi sebuah program asuransi yang mengcover dirinya pada saat resiko 4, 5, 6 itu terjadi, cacat tetap total, gratis, sakit kritis maupun meninggal.
sebesar 1 miliar. Oke, maka dia berikan kepada anaknya budi, entah itu pada saat dia umur panjang atau dia umur pendek. Asumsinya dia umurnya belum mencapai itu 1 miliar. Diberikan kepada anaknya budi. Dia ngomong seperti ini, Bud, papi udah siapin kamu. Lain tanahnya papi, lain motornya papi, lain ini, ada duit 1 miliar dari insurance. Budi dengar papi baik-baik ya. Kuncinya di sini teman-teman. Budi dengerin papi baik-baik ya. Uang 1 miliar dari asuransi, Budi boleh pakai 70%. Budi mau beli rumah boleh. Budi mau buat usaha boleh. Budi mau beli mobil boleh. Budi mau kembangin usaha Budi boleh. Yang nggak boleh Budi pakai 30%-nya. 30%-nya Budi harus berikan asuransi lagi, Budi kasihin anaknya Budi. Maka Budi, baik papi, maka dia lakukan teman-teman. 70% saya tulisnya foya-foya. Lu bebas. Ini bempernya yang papi kasih. Kamu mau pengembangan usaha boleh, mau beli mobil boleh, mau kamu buat kawin boleh, mau kamu apain boleh. Yang 30%, 300 juta kamu nggak boleh. Kamu harus belikan asuransi. Teman-teman, asuransi itu adalah instrumen salah satu, kalau boleh dibilang adalah keajaiban finansial di dunia. Kenapa? Belinya jauh lebih murah dibanding dengan pertanggungannya. Teman-teman, Bapak Ibu juga tahu bahwa asuransi itu adalah produk yang bebas dengan pajak. Dengan usia 35 tahun, asumsinya itu hanya 10% dari, kalau 1M, dia pengen kasih anak 1M, dia hanya total keluar tuh hanya 100 juta, 10% saja. Tergantung usia, ya. Maka kalau 300 juta belikan UP, maka Budi memberikan kepada anaknya bukan lagi 1 miliar, tapi 3 miliar. Karena berapa teman-teman, Bapak Ibu? 300 juta itu 10%-nya dia bisa kasihkan. Magicnya insurance seperti itu. Dia kasihkan ke cucunya namanya Charlie, ya. Cucunya zaman Charlie. Budi ngomong seperti biasa, Charlie, papi diajarin sama opa. Charlie, papi kasih dari uang asuransi 3 miliar. Uang asuransi ini Charlie boleh pakai 70%. Charlie mau beli mobil boleh, mau beli rumah boleh, mau buat kawin boleh, mau kembangin usaha juga boleh. Yang Charlie nggak boleh pakai adalah 30%, 500 juta. Charlie harus belikan asuransi, Charlie kasih ke cucunya papi. Maka 900 juta. Ya, ini salah, bukan 500 tapi 900. Ya, maaf, mohon maaf. Thank you, berarti Bapak Ibu menyimak saya. Oke, 30% dari 3 miliar itu ada 900, sorry. Oke, diberikan kepada cicitnya. Maka cicitnya melakukan hal yang sama. Charlie ngasih tahu, Charlie, papi diajarin sama opa, opa diajarin sama papinya opa. %, 6,3 miliar. Silahkan kamu mau pakai Charlie, mau beli mobil boleh. Ini lain tanahnya papi, ini lain hasil usahanya papi, ini lain bisnisnya papi, ini lain emas-emasannya papi. Kamu yang nggak boleh pakai 30% aja kan? Kamu harus belikan asuransi. Habis cicit apa ya Bapak Ibu ya? Cocok ya, si cocok. Oh bener. Bapak Ibu coba lihat, Bapak Ibu coba lihat. Bapak Ibu coba cocok itu bahasa Jawa ya. Bapak Ibu coba lihat pola ini. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Gara-gara si Pak Ali, satu orang itu yang peduli minimal sama turunannya dia yang pertama aja, maka dia berhasil memutuskan rantai kemiskinan. Bapak Ibu bisa lihat polanya enggak? Bapak Ibu bisa lihat polanya enggak? Tambah turunan Nggak bisa.
That's the magic of insurance. Bagaimana dengan jika Bapak Ibu punya kemampuan finansial yang berbeda, menjadi ahli versi kedua dengan memberikan 5 miliar. Ingat, lain tanahnya Bapak Ibu, lain tanahnya Pak Ali, lain emas-emasannya Pak Ali. No, you just bought it, you just buy it. Kamu hanya membeli karena kamu cinta, karena kamu mau memastikan anak turunanmu sejahtera, karena kamu mau memastikan pendistribusian hartamu, dan segala turunanmu kamu berjaya. The same story, but the different amount. Cerita yang sama dengan UP yang berbeda. Cerita yang sama, Budi, kamu silakan pakai 70%, tapi kamu nggak boleh pakai 30%. Sama cucu Charlie terima 15 miliar. Cucu Charlie melakukan hal yang sama karena bapak ibunya kasih yang berbeda. Lalu si Cocot bukan terima 27 miliar. Teman-teman, you will see, si Cocot akan terima 135 miliar. Hal yang berbeda. I believe you have love. Saya percaya bapak ibu di sini punya cinta kasih. Saya percaya itu dan saya tidak meragukan itu. Saya pernah di HO seperti ini, handling objection seperti ini. Pak, tapi pemberian terbaik orang tua adalah pernikahan yang bahagia, ajaran agama, pendidikan sekolah yang baik. Who can say no to that? Siapa yang bisa bilang tidak dengan itu? Tapi saya tanya balik, Bu, bagaimana jika Bapak dan Ibu memberikan contoh pernikahan yang bahagia kepada anak-anak, Bapak Ibu memberikan pengajaran agama yang terbaik untuk anak-anak, Bapak Ibu menyediakan pendidikan yang terbaik dengan anak-anak, dan Bapak Ibu memberikan warisan yang besar untuk anak-anak. Kira-kira anak Bapak Ibu akan punya peluangkah yang lebih baik? Apakah anak Bapak Ibu bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar di dalam hidup? It's your choice. It's your choice. Bapak Ibu bisa melihat hanya dari seorang Pak Ali yang peduli. Apakah Bapak Ibu di sini bisa menjadi seorang Pak Ali? Your choice. Your choice. Hukum 70-30 berlaku untuk Pak Ali. Versi ketiga, dia memberikan 10 miliar. Untuk kita semua ini. Berarti saya harus menyisihkan hanya 10%, 1 miliar saja, dan itu dicicil. Oke, anak Budi, maka dia terima 3M. Si Charlie menerima 30M. Si Budi 90M. Bagaimana dengan Cocotnya? Saya sudah membagikan ide ini selama 13 tahun, teman-teman. Dan anehnya, saya kasih tahu, dan anehnya yang bisa menerima ide ini hanya orang yang level up. Bukan hanya level apa, tapi mereka punya cinta kasih yang luar biasa pada turunannya. Uang bisa dicari, tapi cinta kasih dan konsep hanya bisa diterapkan hanya oleh orang-orang yang punya cinta kasih. Ibu melihat, Bapak melihat, waktu saya terbatas, tapi semoga ide yang saya berikan ini berdampak untuk kehidupan Bapak Ibu, berdampak untuk keturunan Bapak Ibu, dari anak, cucu, cicit sampai Cocot. Saya terima kasih.